Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Oke, kita akan masuk ke CPMK 2, di mana CPMK 2 itu adalah kalian mampu mengetahui, kemudian memahami, dapat menganalisis ya, sehingga dapat menganalisis mengenai epidemiologi dan demografi. Jadi untuk materi kuliah kali ini adalah mengenai dasar-dasar epidemiologi itu apa sih ya. Oke, untuk epidemiologi itu sendiri atau basic-basic dari epidemiologi ada definisi, kemudian tujuannya dari epidemiologi itu apa, metodenya itu apa saja, kemudian variabel dari epidemiologi itu apa, kemudian apa itu endemik, epidemik, dan pandemi. Sebelum kita masuk ke epidemiologi apa, karena epidemiologi itu lebih untuk mempelajari determinan faktor penyebab dari beberapa penyakit. Sebelum masuk ke penyakit, kita harus tahu dulu sehat itu apa. Jadi sehat itu adalah keadaan baik fisik, mental maupun sosial ini dalam keadaan yang tidak menimbulkan gangguan, tidak ada kelainan ya, tidak ada menimbulkan penyakit. Jadi betul-betul dalam keadaan sehat dan harus memenuhi 3 unsur ini. Jika salah satu dia mengalami gangguan atau impairment, berarti seseorang tersebut dikatakan tidak sehat. Jadi harus lengkap secara fisik, mental, dan sosial. Nah, itu dasarnya dari yang kesehatan itu sendiri. Jadi harus tahu dulu definisi dari sehat itu sendiri. Baik menurut Undang-Undang Kesehatan maupun menurut WHO sama. Jadi dalam keadaan sehat secara fisik, mental, dan maupun sosial. Salah satu dalam keadaan misalnya gangguan mental atau misalnya dia ansos gitu ya, berarti dikatakan manusia tersebut tidak sehat. Nah, masuk ke epidemiologi. Epidemiologi itu asal katanya dari mana? Katanya dari epi, dari demio, dan dari logi. Di mana epi itu adalah upon atau pada atau atas ya menurut bahasa asingnya. Kemudian demio atau demos itu adalah rakyat dan logos itu ilmu. Jadi apa sih epidemiologi? Epidemiologi itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai sekelompok orang ya, tidak hanya beberapa orang tapi sekelompok orang dan juga pada suatu populasi. Nah, kemudian ada lagi definisi epidemiologi menurut Gordis tahun 2014 dan tahun 1995 menurut Las. Sama, jadi ilmu yang mempelajari bagaimana sih distribusi suatu populasi dapat mempengaruhi atau terjadinya suatu penyakit ya, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penyakit, bagaimana distribusi penyebarannya. Itu menurut Gordis. Menurut Las juga. Jadi kalau menurut Las itu sama distribusi atau determinan yang mempengaruhi status kesehatan seseorang atau pada populasi sehingga dapat sehingga dapat mengontrol masalah kesehatan gitu. Definisi epidemiologi yang lain juga menyebabkan ya sama ini sama menurut Las ya. Jadi sama dengan yang tadi menurut Gordis, ini menurut Las tahun 95. Kemudian dari tujuan epidemiologi itu sendiri apa? Tujuan epidemiologi itu ada 5. Pertama itu identify etiology or cause of disease and the relevant for risk factors. Jadi untuk mengetahui etiologi atau penyebab penyakit yang berhubungan dengan atau resiko faktor penyebab penyakit. Kemudian determine penyakit ya yang ditemukan di dalam komunitas. Jadi ini juga mempengaruhi penyakit yang ditemukan atau untuk mengetahui penyebab-penyebab dari komunitas. Kemudian tujuan dari epidemiologi yang lain itu adalah untuk mengetahui prognosis dari penyakit itu apa. Kemudian untuk mengevaluasi perkembangan dari suatu penyakit, bagaimana pencegahannya, bagaimana perawatannya, bagaimana pengukurannya dalam pelayanan kesehatan. Kemudian tujuan dari epidemiologi yang lain itu adalah untuk mengetahui apa-apa saja penyebabnya dari penyakit tersebut, kemudian bagaimana penyebabnya atau apakah dari faktor lingkungan, kemudian dari turunan yang berhubungan dengan penyakit sehingga dapat dilakukan pencegahan dan promosi kesehatan.
Kemudian pendekatan dari epidemiologi itu ada 2 tahap ya. Yang pertama itu adalah, untuk mengetahui dari atau penentuan, yang berhubungan dengan faktor-faktor, terjadinya paparan suatu penyakit ya atau karakteristik yang mempengaruhi orang tersebut. Kemudian untuk yang berikutnya adalah, ini mengetahui apa hubungannya nggak dari faktor-faktor tersebut untuk terjadinya penyakit. Jadi di sini pertanyaannya, gimana sih, untuk mengidentifikasi penyakit, berdasarkan pendekatan epidemiologi. Nah, epidemiologi ini juga, bertujuan nantinya akan merubah gambaran dalam, komunitas yaitu untuk masalah kesehatan. Jadi, di sini juga dapat apa ya, dapat, place over time in the health problems presenting in the community. Jadi, apa ya, dari secara besar juga epidemiologi ini dapat menyediakan, untuk setelah mengetahui faktor-faktor tersebut sehingga, dapat mengetahui masalah kesehatan di dalam komunitas itu apa, ya. Ini adalah contoh gambaran epidemiologi. Jadi dengan gambaran atau kita mengetahui dari ilmu epidemiologi, kita tahu nih, apa, penyebaran penyakit, kita tahu penyakit paling banyak pada tahun tersebut karena yang kita ketahui yang tadi yang disampaikan adalah distribusi dan determinan of health related states or even in the specific populations and the application of the study to control the of health problems ya. Jadi distribusi dan determinan faktor yang pengaruhi kesehatan atau penyakit itu apa aja. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Dari sini gambarannya adalah kasus terjadinya kematian di Amerika pada tahun 1900 dan 2009. Jadi perbandingan pada tahun 1900-an dengan tahun 2000-an itu, angka kematian penyakit paling tingginya disebabkan karena apa? Kita lihat di sini adalah pneumonia dan influenza pada tahun 1900. Pada tahun 2009 paling banyak itu adalah penyakit jantung. Sehingga makanya kenapa kita tahu penyakit paling banyak dari situ, balik lagi tujuannya itu adalah untuk mencegah dan untuk perawatan juga, apa namanya, dari penyakit tersebut. Salah satu tujuan dari epidemiologi. Kalau kita udah tahu misalnya besaran penyakitnya di sini paling banyak pneumonia dan influenza, berarti kita sebagai atau berkembangnya dengan ilmu kedokteran, kemudian juga ilmu farmakoterapi atau maupun yang ilmu, farmakologinya, gimana sih cara mencegah influenza? Gimana sih cara mencegah pneumonia? Bagaimana perawatannya baik influenza maupun pneumonia? Begitupun dengan TB, diare, penyakit jantung, stroke, dan lain-lain. Untuk tahun 2000-an penyakit jantung penyebabnya apa? Kita pertama pasti kalau untuk kita sudah mengetahui penyakit, kita harus tahu dulu penyebabnya dari penyakit itu apa. Setelah kita tahu penyebab, kita menghilangkan etiologinya itu apa. Ya, setelah mengetahui penyebab, terus kita mengetahui, etiologinya apa, berarti perawatannya harus pertama itu adalah eliminate of the etiology. Berarti kita menghilangkan etiologi penyebab dari penyakit itu apa. Nah, kemudian ini juga penyakit, yang menyebabkan kematian di United States tahun 2009 paling banyak, penyakit jantung. Ya, penyakit jantung, kemudian kanker dan lain-lain. Nah, untuk tadi yang paling tinggi di tahun 1900-an tentang influenza dan pneumonia, tahun 2009 sudah mengalami penurunan di posisi ke-8. Kalau tahun 1900 ini posisi pertama, tahun 2009 sudah berkurang menjadi lebih kurang dari 50. Kenapa ini bisa terjadi? Dan ini kenapa mengalami peningkatan? Mungkin pada tahun ini di United States, misalnya terutama pemerintahan atau misalnya bagian kesehatan atau menteri kesehatan, Kementerian Kesehatan di situ melakukan pengobatan dan melakukan juga pencegahan, salah satunya misalnya dengan vaksin. Perkembangan dengan berbagai research, kemudian mencegah untuk terjadinya pneumonia seperti apa, sehingga tahun 2000-an mengalami penurunan. Kita lihat di sini menjadi posisi atau ranking ke-8. Sedangkan untuk penyakit jantung menjadi posisi pertama. Gitu ya. Dan ini juga terus diteliti penyebabnya apa, bagaimana pencegahannya, bagaimana perawatannya. Ini juga merupakan suatu gambaran dari epidemiologi. Jadi untuk apa ya, ini untuk, health statistik ya, untuk life, expectancy, kelahiran dan pada tahun atau pada, apa namanya, usia 65 tahun, berdasarkan ras juga ya, gitu. Kemudian, epidemiologi ini diawali dengan data deskriptif.
Data deskriptif apa? Kita kan sudah tahu ya, data deskriptif berarti, berupa gambaran suatu, penyakit misalnya gitu ya, yang tanpa diuji juga, ininya, kemudian juga, tidak mempengaruhi variabel-variabel yang lain. Jadi di sini adalah kita mengetahui gambaran penyakit gonore. Penyakit gonore pada tahun 2010 di United States, tahun 2010 penyakit gonore, kita lihat di sini pemetaannya. Jadi epidemiologi tidak melulu atau tidak harus selalu gambaran dalam bentuk grafik, tidak selalu dalam bentuk tabel, bisa juga dalam bentuk pemetaan. Apa tujuannya pemetaan ini? Kita dapat melakukan pertama, kita mengetahui sebaran kasusnya ada di mana. Di sini misalnya daerah dekat Virgin Island, dekat Puerto Rico ya, ini kasusnya lebih dari 100.000. Tapi kalau misalnya ini udah ke daerah atas, mungkin kemana nih, Guatemala atau kemana, dia bahkan kurang dari 19 kasusnya. Dan yang misalnya sedang, dia penyebarannya ini daerah tengah. Dari sini kita tahu nih, determinan faktornya apa. Apakah dari geografi juga mempengaruhi? Gitu. Nah, epidemiologi juga mempelajari, kita dapat mengetahui dari sebaran kasusnya. Sehingga dari metode dari, kita mengetahui pemetaan-pemetaan tersebut, dari epidemiologi itu sendiri memiliki 2 metode, yaitu eksperimental dan observasional. Bagaimana seorang peneliti ini melakukan eksperimen ya, secara epidemiologis mengenai penyelidikan yang bersifat prospektif, untuk menggunakan misalnya atau digunakan pada suatu kelompok. Tadi yang misalnya contoh pneumonia tersebut tahun 1900-an dia mengalami peningkatan. Tahun 2009 mengalami penurunan. Berarti apa? Para researcher melakukan penelitian secara eksperimen. Bagaimana pengobatan untuk yang apa namanya pada penderita pneumonia, bagaimana pencegahannya gitu ya. Dari eksperimental terdapat beberapa jenis, ada eksperimental murni atau kuasi. Kalau eksperimental murni, faktor penelitian ini dilakukan secara randomisasi dan dilakukan penelitian. Kalau untuk kuasi ada faktor confounding salah satunya atau faktor pengganggu atau variabel pengganggu, dia ada yang tidak dilakukan penelitian dan dilakukannya bisa secara non random. Kemudian satu lagi adalah metode epidemiologi observasional, jadi tidak dilakukan manipulasi maupun tidak dilakukan random, jadi diobservasi, dilihat, di follow up apa namanya dari suatu kasus tersebut. Observasional perlakuannya dilakukan secara alam, dan juga ini dapat menggunakan kelompok kontrol maupun bukan kelompok kontrol. Nah, epidemiologi juga mempelajari mengenai preventionnya ada yang primary, secondary, tertiary prevention dari epidemiologi. Jadi tujuannya ini adalah untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok tertentu di dalam suatu populasi ada nggak yang high risk ya. Jadi penentuannya kita pertama melihat dulu kita mengidentifikasi dulu apakah ada kelompok yang high risk atau yang kelompoknya tinggi. Kemudian setelah diidentifikasi, kita mencari faktor spesifik yang mempengaruhi karakteristik pada kelompok yang high risk tersebut. Nah, ini adalah contoh 3 tipe dari prevention yang tadi. Kalau primary itu initial development, contohnya imunisasi. Tadi misalnya pneumonia, ya kasus yang pneumonia tahun 1900-an. Gimana caranya agar tidak terjadi lagi pneumonia? Berarti melakukan vaksin atau imunisasi. Makanya dari sejak dini, sejak bayi, vaksin pneumonia itu sudah diberikan untuk anak-anak. Sehingga menurunkan faktor resiko. Kemudian untuk yang secondary itu yang deteksi dini tapi dia sudah terjadi penyakit. Contohnya apa? Screening untuk cancer, misalnya untuk yang cancer payudara, kemudian untuk yang cervix ya, kita sudah melakukan pemeriksaan rutin apakah mempunyai resiko tinggi terkena penyakit cancer atau tidak. Kemudian pencegahan yang ketiga itu adalah tertiary prevention, jadi untuk menurunkan dampak dari suatu penyakit tersebut. Contohnya rehabilitasi stroke, dia sudah terjadi stroke. Gimana caranya biar nggak stroke berulang? Jadi kalau untuk perbedaan antara primary, secondary dengan tertiary ini atau tersier ini adalah kalau yang primary itu dia mencegah sebelum terjadinya pneumonia, mencegah sebelum terjadinya TB. Makanya ada vaksin untuk pneumonia, TB, hepatitis. Kemudian sekarang yang lagi dicanangkan kembali adalah COVID. Gimana caranya supaya tidak
supaya tidak terjadi penyakit tersebut, jadi diberikan imunisasi untuk membentuk kekebalan di dalam tubuh. Kita ketahui dari basic science bahwa nanti ada sel T dengan sel beta akan mengetahui atau akan mengenali, oh iya ada sesuatu virus nih kita udah kenal. Tapi kalau misalnya belum sama sekali diimunisasi nggak kenal, jadi masuk sehingga menyebabkan ada inflamasi ditandai dengan 5 tanda inflamasi ya. Ada yang dolor, kalor, terus kemudian fungsiolesa ya, ada 5 tuh kan. Ada tumor, dolor, kalor, fungsiolesa sama siapa satu lagi, odem gitu. Jadi dari situ tandanya dengan dilakukan imunisasi tersebut akan terbentuklah kekebalan di dalam tubuh sehingga akan menurunkan terjadinya faktor risiko terjadinya suatu penyakit tersebut. Nah, sampai di sini kemudian kita masuk untuk yang berikutnya adalah untuk variabel dari epidemiologi. Jika kita berbicara epidemiologi, kita tidak bisa hanya menceritakan tentang ada berapa sebaran kasusnya. Misalnya COVID sekarang sudah ada peningkatan 40%, peningkatan 2 kali lipat, ada 200.000 orang. Tidak bisa kita berbicara seperti itu. Kita bicara epidemiologi harus meliputi ada time, place, person. Siapa yang terkenanya COVID tersebut? Di mana COVID itu sekarang mengalami penyebarannya? Waktunya kapan sampai kapan terjadi peningkatan kasusnya? Sehingga dari time itu adalah time related variation in disease. Jadi di sini adalah yang berhubungan dengan waktu, kemudian juga terutama penyakit, perjalanan penyakit itu onsetnya dari kapan, kemudian tren penyakitnya seperti apa, pengukurannya itu baik dalam bentuk hari, kemudian jam, menit, detik, bulan, tahun, kemudian nanti kalau misalnya adanya penyakit tersebut di dalam suatu penyakit pada suatu tempat akan menjadi endemik, nanti kita akan pelajari endemik itu apa, kemudian data pada pasien pada waktu yang tersebut, kemudian paparannya yang terjadi pada waktu berbeda ini akan kita dapat ketahui kapan dia terkenanya penyakit dan kapan dia sembuhnya penyakit. Sehingga kenapa variabel dari epidemiologi time itu harus selalu disebutkan. Kemudian untuk place atau tempat. Tempat itu adalah menggambarkan penyebaran penyakit. Menggambarkan penyebaran penyakit di suatu tempat. Dan tempat juga di sini karakteristik ini berdasarkan lingkungan, misalnya ada berdasarkan cuaca, dari geologinya, daerah urban atau rural, kemudian flora dan faunanya, level dari sosioekonomiknya seperti apa, rasnya di mana, dan populasinya itu seperti apa. Itu adalah untuk gambaran tempat. Untuk gambaran orangnya adalah human traits are variables related to exposure, cause or the body's sensitivity or resistance to disease. Jadi dan ini juga bisa juga personnya itu berdasarkan jenis kelamin, usia, etnisnya apa. Kemudian nanti kita melihat apakah tadi yang angka untuk mengetahui angka kematian, angka kelahiran seperti itu. Jadi jika bicara variabel harus ada 3, ada time, place, person. Nah, bagian yang berikutnya tadi sudah disinggung mengenai waktu. Jika ada penyakit ada di suatu tempat, kemudian berlangsung secara berkesinambungan, nanti dinamakan dengan endemik. Jadi endemik, kita mempelajari mengenai endemik, epidemik, dan pandemi. Untuk endemik itu adalah penyakit yang berjangkit di suatu daerah atau golongan di masyarakat. Endemi ini adalah keadaan di mana kemunculan suatu penyakit yang konstan atau penyakit tersebut ada pada suatu populasi. Contohnya adalah DBD. Ya, itu sudah menjadi endemi. Dulunya epidemi karena sudah menjadi bukan habitual ya, sudah menjadi memang berdasarkan musim juga. Pasti kalau musim hujan misalnya atau musim panas misalnya, dia mengalami peningkatan nyamuk itu sehingga dia terjadi DBD. Atau selain itu juga daerah-daerah tertentu yang memang tidak untuk PHBS atau perilaku hidup bersih sehatnya kurang, itu juga bisa menyebabkan sarang dari nyamuk tersebut sehingga menyebabkan terjadinya DBD. Nah, bedanya endemik, kemudian ada tadi ada pandemik ya, epidemi sebelum ke pandemik. Epidemi itu penularan penyakit yang berjangkitnya dengan cepat dan sangat luas yang menimbulkan korbannya banyak. Jadi mengalami peningkatan yang besar. Dan kemudian secara tiba-tiba pada suatu populasi di area geografis tersebut. Ini kalau untuk yang epidemik ya, terjadinya suatu penyakit ini atau sakit ini mengalami excess of normal.
ekspektansi ya, jadi mengalami peningkatan yang sangat besar. Nah, kalau misalnya kita lihat dari grafik, endemi ini memang penyakit yang sudah ada di suatu wilayah tertentu, kemudian epidemik ini dia mengalami lonjakan kasus. Nah, untuk yang terakhir apa epidemik itu atau pandemik itu adalah eh, epidemik secara keseluruhan atau secara dunia dia mengalami kasus ya. Yang ada terjadi adalah mengenai COVID-19 tersebut ya. Nah, ini adalah contohnya penyebaran penyakit dari orang ke orang atau person to person ya, sehingga dia terjadinya epidemik. Misalnya dari satu orang yang sakit, dari yang sakit, ini orang yang sehat, dari orang sakit ini akan menyebar. Kemudian dari orang yang sakit di sini sehingga gambar orang yang menjadi merah ini adalah menjadi sakit. Nah, penyebaran ini ada atau disebut dengan common source atau common vehicle. Di sini kita lihat gambarannya adalah orang yang tadinya dia sehat menjadi sakit. Di mana dia sakitnya bisa menyebabkan penyebarannya dari fasilitas umum seperti RPDAM, sumur, dan lain-lain. Nah, yang tadinya dia dalam keadaan sehat, kemudian adanya suatu terpapar atau expose of disease, kemudian virusnya dia menyebabkan penyebaran, sehingga dia menyebabkan terjadinya terpapar atau exposed. Kemudian dari fasilitas umum juga tidak semua terpapar. Ada orang yang tidak terpapar. Kenapa ada orang yang tidak terpapar? Salah satunya disebabkan karena mungkin sudah adanya imunitas atau sudah diberikan ketahanan di dalam penduduk tersebut untuk terkenanya suatu penyakit. Atau di sini adanya imunisasi atau ada vaksin tersebut. Di sini jika suatu kelompok melebihi 3/4 dari suatu populasi akan terbentuk imunitas kelompok dinamakan herd immunity. Di mana herd immunity tersebut jumlah penyakit pada populasinya ini tergantung dari jumlah orang pada populasi tersebut. Tidak bisa misalnya 100 orang semua diberikan imunisasi akan terbentuk herd immunity, tidak. Kita harus tahu dulu people yang ada di sana ada berapa. Sehingga dia nanti akan terbentuk herd immunity didapatkan atau diharapkan terjadinya resistance di kelompok grup tersebut. Nah, ini contohnya misalnya dalam keadaan sakit, kemudian di sini ada orang yang sehat yang warna putih dan orang yang sudah imun atau kebal dengan terjadinya virus tersebut. Sehingga di sini pada kelompok tersebut ada yang sehat, ada yang sakit dan ada yang imun karena di sini sudah terbentuk herd immunity. Mungkin kemarin-kemarin juga kita mendengar tahun atau 2 tahun kemarin dengan gencarnya pemerintahan melakukan vaksinasi agar terbentuk apa herd immunity, agar semua diberikan pengenalan mengenai virus COVID itu dengan berbagai variannya sehingga di dalam komunitas itu akan terbentuk kekebalan suatu kelompok atau herd immunity. Untuk karakteristik letusan jenis common source itu letusannya bersifat eksplosif, jadi populasi terjadi kenaikan secara tiba-tiba. Kasusnya ini terbatas pada orang-orang yang menemukan common exposure. Ini adalah menunjukkan kurva epidemi. Jadi yang tadi di sini misalnya endemi DB, dia mengalami peningkatan pada saat terjadinya epidemi. Ini contoh kasus common source epidemic, jadi bisa dilihat. Dan ini adalah kurva epidemi yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi mengalami peningkatan secara exploded secara besar-besaran. Kemudian juga ini yang tadi dijelaskan mengenai paparan exposure dan ini dari yang tadinya orang sakit memaparkan kepada orang yang tidak sakit. Sebetulnya ini bukan hanya yang namanya virus itu kan berarti influenza berarti termasuk dalam virus. Jadi orang yang virus ya orang yang flu pun karena memang itu sudah ada dari dulu ya mungkin aja pada satu kelompok ini ada yang dia menjadi flu ada yang enggak. Kenapa dia nggak jadi tidak sakit? Karena dia sudah mengenali ada virusnya apa dan sudah terbentuk imun flu-nya tersebut di dalam tubuh. Jadi si sel T dengan sel B-nya sudah mengenali. Nah, ini adalah contoh epidemi ya, ada mengalami kenaikan kasus lama-kelamaan di sini kalau sudah menjadi worldwide epidemi that's called pandemic ya. Nih, jadi kalau sudah menyeluruh ke seluruh dunia berarti sudah namanya pandemi. Ini juga masih penjelasan epidemi tersebut ya, munculnya penyakit ini mengalami sifat yang sama dan mendapatkan jumlah yang berlebihan. Kemudian jika kita bicara COVID-19 sebetulnya dari tahun 1900 sampai 1919 terjadi 19 tahun ada kejadian atau ada penyakit apa smallpox. Jadi sampai menimbulkan kematian dan ini juga pandemi juga
mengenai beberapa negara dan paling tinggi adalah di Rusia. Kenapa di Rusia? Karena jumlah populasinya juga paling tinggi. Oke, kemudian nah ini adalah gambaran beberapa penyakit ya, untuk yang, eee, terjadinya pandemi, ada, batuk, difteri, kemudian berdarah, TB, tuberkulosis ya, sehingga sekarang banyak penanganan tuberkulosis dari mulai, vaskes primer. Kemudian, ini juga, H5N1 virus ya. Nah ini yang tinggi, saya dapat 4 Mei 2023 masih tinggi sebetulnya kasus COVID-19 ini. Jadi dan kita juga karakteristiknya udah seperti flu biasa. DBD juga sudah menjadi endemi ya, kan bahkan pemerintah sudah memutuskan dari yang tadinya pandemi sudah menjadi endemi. Karena sudah menjadi ya penyakit yang kita harus bersahabat dengan COVID-19, sama seperti DBD. Nah kalau ini apa? Ini gambaran kasus, polusi udara. Apa hubungannya polusi udara dengan epidemiologi? Kita lihat di sini sebarannya, ada South Tangerang, Tangerang, Bekasi, Bogor, dan lain-lain. Sampai di sini ada Bali. Jadi di sini gambaran beberapa kota wilayah di Indonesia. Ini adalah gambaran kualitas udara. Kualitas udara dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi di sini kualitas udaranya paling tinggi di Tangerang Selatan sampai 104. Kita lihat di Bali warnanya hijau. Kenapa? Kualitas udaranya masih baik. 11 sampai 11 paling rendah dia di 9, paling tinggi di Tangerang. Terus apa hubungannya dengan epidemiologi? Hubungannya dengan adanya kualitas polusi atau kualitas udara yang tinggi, kualitas udara yang buruk menyebabkan penyakit. Apa penyakitnya? ISPA. Sehingga beberapa bulan yang lalu mungkin kalau kalian mendengar dari berita peningkatan terjadinya ISPA, infeksi saluran pernafasan atas, penyebabnya adalah dari polusi. Di sini disebutkan kata pandemic talks, cuman Denpasar katanya 12 jam ini yang bisa layak hidup manusia. Katanya kalau dulu kalau saya baca-baca ini katanya sama dengan kita menghisap, sama dengan kita merokok katanya 3 batang. Kalau kita tinggal di daerah sini. Mungkin saja dari apa? Dari polusi. Dari sini kita bisa menyebabkan atau taunya penyebab dari ISPA. Sehingga dari kita tahunya kualitas tersebut, gimana caranya supaya menjadi turun? Banyaklah pencegahan-pencegahan. Itulah pentingnya ilmu epidemiologi. Oke, sekian dari untuk paparan mengenai basic epidemiologi. Nanti kita lanjutkan mengenai dasar-dasar demografi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.